Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Kang Fatur ya. Orang Pepelongoan dengan julukan Raden Pepelongoan Banten. Salam hormat, salam santun, dan salam bahagia buat kita semua rakyat Indonesia kan, termasuk saya rakyat Indonesia ya. Pada kesempatan ini saya ingin mengupas dan mengulas ya tentang bagaimana nikmatnya kita beribadah kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha gaib ya. Zat yang maha sempurna, zat yang maha mengetahui dan sebagainya. Banyak kalau disebut. Dalam Asmaul Husna Allah disebutkan nama-namanya banyak sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan semuanya banyak sekali. Al-Mul dan sebagainya. Semuanya banyak nama-nama Allah. Berarti Allah itu maha segalanya. Tuhan yang patut kita sembah. Tuhan yang patut kita akui dan harus kita ikuti segala firman-firmannya yang dituliskan di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW melalui wahyu yang diperintahkan Allah dengan mengutus malaikatul Muqarrabin, wabil khusus malaikat Jibril yang diutus pertama ya untuk menyampaikan wahyu, karena tugasnya malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada manusia yang diberikan mukjizat atau amanat. Amanat dan mukjizat tersebut utamanya kita bahas diberikan dulu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin SAW. Dari 25 nabi yang kita ketahui, yaitu mulai dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammadin SAW. Sebenarnya kalau menurut angkitan kitab ya baik Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, nabi kita itu semuanya berjumlah 24.000 nabi ya. Gitu. Jadi banyak nabi kita tuh ya. Nabi kita tuh berjumlah banyak sekali. Ya. Banyak nabi kita, contoh Handa, Qobiyain, Ahyalin, itu banyaklah nabi kita tuh banyak ya. Cuman yang wajib kita ketahui adalah 25 nabi. Nah, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Kang Fatur cara nikmat supaya kita beribadah itu enak? Ya saya bilang gampang. Kalau ibadah kita pengen enak itu, satu, kita harus mengetahui dulu ilmu ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah tugas manusia menjalankan sesuatu kebaikan, ya kan? Tugas manusia menjalankan sesuatu kebaikan yang semuanya itu dipasrahkan kepada Gusti Allah jarang serang ya. Iya, kepada siapa? Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu banyak, ya kan? Ada ibadah sholat, ibadah tuh banyak, ada ibadah zakat, ada ibadah puasa dan sebagainya, masih banyak lagi kebaikan yang sesuai dengan ucapan atau omongan. Ucapan itu omongan atau fatwa ulama, itu disebut ibadah. Perilaku yang diikuti manusia sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, itu disebut ibadah. Ibadah itu ada wajib, ibadah juga ada sunnah. Ya. Gitu. Kalau 5 waktu tuh wajib, ya. Kalau sholat tahajud sunnah, contoh begitu. Contoh. Nah. Jadi banyak sekarang orang mau sholat
Tapi tak lihat tata cara sholatnya itu nggak becus. Nggak becus itu nggak bener. Kenapa saya bilang nggak becus nggak bener? Karena tak lihat sholatnya nggak ada ilmunya. Kenapa saya katakan sholatnya tidak ada ilmunya? Karena ibadahnya tak lihat ngawur. Bahasanya juga ngawur. Iya. Kalau orang-orang yang ibadah tapi ada ilmunya, itu ibadah bahasanya nggak ngawur. Nah, kalau yang ngawur itu namanya sholat, ibadah tapi nggak ada ilmunya. Insya Allah itu tidak masuk dalam sebuah pahala yang ibarat kata disesuaikan dengan fatwa atau omongan-omongan para ulama atau para ustadz kata orang sekarang. Contoh kecil, sholat. Sholat itu apa ya? Perilaku penyembahan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan wajibnya kita sholat itu sebentar sedikit. Tapi carilah sholat sebentar sedikit yang kira-kira nantinya itu diterima, yang sesuai dengan akhlakul karimah, yang sesuai dengan tuntunan ilmu sholat fardunya. Seperti apa contoh? Seperti dalam kita menjalankan takbir. Terus kita contohnya mau sholat maghrib, misalkan kita sholat sendiri, usolli fardol maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, itu banyak yang belum pas karena belum tahu ilmu. Ya kan? Sudah gitu dalam pembacaan kita ya takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, itu kadang-kadang belum tahu. Terus dalam pembacaan Fatihah, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu kadang-kadang itu juga tidak pas. Kenapa saya bisa katakan tidak pas? Karena saya sering duduk, ya namanya kita muslim kan, bareng sesama muslim. Tak lihat kita, apa yang harus kita lakukan setelah kita ibadah tadi tidak pas? Ya kita harus apa? Harus tolab itu belajar. Tolabul ilm faridatun wajib. Jadi percuma kalau kita nggak belajar. Tapi kadang-kadang orang itu tidak mau belajar, sudah nggak bisa, nggak mau belajar, sombong. Akhirnya ibadahnya asal, yang penting sholat. Nah, kalau ditanya kenapa kamu ibadah, udah Allah Maha Tahu lah. Saya balikkan. Kalau Allah tidak Maha Tahu, tidak mungkin kita sembah. Justru karena Allah Maha Tahu, makanya kita sembah itu. Karena kalau kita tidak tahu, itu harus belajar. Kepada siapa belajarnya? Kepada ustadz. Nah, ustadz itu ya adalah seseorang yang belajar ngaji, yang pintar, yang sudah bisa baca kitab, yang sudah bisa mencurahkan ibarat kata kitab, itu namanya ustadz lah. Belajarlah tuh kalian yang ngomong kasar, ilmu agamanya masih disebut awam. Harus belajar biar mantap sholatnya itu. Kalau nggak ada ilmunya nggak bakal mantap sholat tuh. Walaupun kita serius, yang ada nanti setan pada ngegoda kita karena nggak ada ilmunya. Pahami ya? Sholat pinter bukan berarti itu diterima juga, bukan. Nah, apalagi yang bodoh, yang pinter saja, yang bisa dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan sebagainya, syarat sahnya, rukunnya sholatnya pinter, itu belum tentu diterima lah. Apalagi yang bodoh, yang pinter saja belum diterima. Tapi gitu,
Tuh, ada tapi. Insya Allah kalau yang pinter dalam agama dan tahu tata cara ibadah itu enak ngegunainnya. Ya. Cara wirid segala itu kan jangan asal wirid itu, ya kan? Wirid itu seperti kita habis sholat baca setelah habis sholat ya, setelah assalamualaikum assalamualaikum ya, tahiyat akhir itu udah selesai, assalamualaikum assalamualaikum, habis sholat kita mau wirid setelah baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam, setelah selesai baru kita membacakan, ya ibarat kata karena kita punya nabi, awas loh, kita bukan menyembah nabi tapi kita menghormati nabi, awas. Ya, disunahkan kita berhadiah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan cara ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu singkat udah sah. Singkat itu sah. Nggak usah banyak-banyak, singkat ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu udah sah. Al-Fatihah. Nah, kalau pengen lengkap lagi, ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa azwaji wa dzurriyyati wa auladi. Nah, itu lebih bagus lagi kalau bisa. Tapi kalau untuk orang-orang awam yang penting singkat tapi benar. Dari mana singkat tapi benar itu supaya benar? Itu dari belajar kepada siapa? Kepada ustadz. Ya, ustadz itu kebanyakan kalau menurut saya yang dulunya pada mondok, pada nyantri di pondok rombeng, jadi kan ya di salafiyah tuh, wah ustadz itu baru ya, itu namanya ustadz paten disebutnya ya. Itu jadi jangan ngawur ya, biar ibadahnya tenang. Jadi pas ngedoa juga enak. Itu cara berhadiah kepada orang tua bagaimana, cara berhadiah kepada wali bagaimana, nah, begitu. Terus cara berzikir apa? Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah tapi nggak jelas itu, awas, hati-hati. Karena bisa begini pada ya. Tapi kalau ada tuntunan dari seorang guru dengan patokan guru yang baik, insya Allah kita tidak akan begini. Karena banyak orang stres ilmu karena tidak ada gurunya. Kalau ada gurunya enak, pokoknya segala sesuatunya. Kalau kita pengen ibadah enak, utamanya carilah guru agama yang baik. Ustadz, apalagi kiai. Wah, kiai sama ustadz itu sebenarnya masih 11-12 ya. Cuman kalau untuk orang sekarang, kalau kiai itu levelnya udah tinggi, kalau ustadz dia biasa. Tapi yang namanya ustadz udah pasti dia belajar dari seorang ulama atau seorang kiai, begitu saja ya. Gitu. Terus cara berdoa gimana? Seperti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain, amin. Lakal hamdu ya ma'bud ya mujib basairin hamda yuafi wa yukafi majidana. Jadi kalau ada ilmunya tuh enak ya. Lah anda ngomong begini begitu ya, katanya Kang, kita berdoa kan pakai bahasa Indonesia juga sah. Berdoa itu pakai bahasa apa aja sah, tapi yang paling bagus berdoa itu pakai bahasa Arab, apalagi mengerti. Tidak mengerti juga itu lebih bagus. Nah, jangan salah. Walaupun tidak mengerti itu lebih bagus. Gitu. Kalau pakai bahasa Arab yang penting fasih, begitu. Oke, jadi awas ya, ibadah itu adalah hal yang baik, tapi hal yang bisa juga mencelakakan kita kalau tanpa guru. Oke, jadi guru itu penting. Jadi kalau ibadah pengen baik, bertanya kepada saya, apa? Singkatnya, belajar ilmu agama kepada ustadz supaya mengetahui tata cara beribadah dengan baik, baru insya Allah ibadah akan nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.